Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati, SIP, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Dinda Tasya dengan NIM 66612000122. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang organisasi publik, yaitu PT Bank Sentral Asia. Dan video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester genap dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai yang pertama ada organisasi publik, yang kedua bisnis proses re-engineering dari organisasi publik tersebut, yang ketiga ada konsep dasar sistem dari organisasi publik tersebut, yang keempat ada penggunaan CBIS dari organisasi publik tersebut. Sebelumnya, apa itu organisasi publik? Organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya. Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan tidak pada laba atau untung. Dan yang akan saya bahas di sini adalah organisasi publik, yaitu PT Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia sendiri memiliki visi yaitu sebagai bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. PT Bank Sentral Asia juga memiliki misi yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Selanjutnya, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Selanjutnya, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder dari Bank Sentral Asia. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan Bank Sentral Asia sendiri yaitu memberikan kepuasan kepada nasabah dengan mempermudah transaksi di mana saja dan kapan saja melalui MBCA, klik BCA, dan ATM terdekat. Berikutnya yaitu Business Process Re-engineering dari PT Bank Sentral Asia. Menurut Pipart, Business Process Re-engineering adalah sebuah filosofi pengembangan di mana mengarah untuk mencapai langkah-langkah dalam melakukan pengembangan pada kinerja perusahaan dengan mendesain ulang proses-proses yang ada di suatu organisasi. Contoh BPR di PT BCA yaitu BCA Mobile atau Bank Sentral Asia Mobile. Business Process Re-engineering dalam BCA Mobile yaitu yang pertama ada MBCA. Di dalam MBCA terdapat fitur yang pertama itu ada fitur M-Info yang digunakan untuk cek saldo, mutasi rekening, info kartu kredit, informasi kurs, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fitur M-Transfer, yaitu digunakan untuk membuat daftar transfer, baik itu antar BCA ataupun antar bank lain. Yang ketiga ada fitur M-Payment yang digunakan untuk pembayaran telepon, listrik, internet, asuransi, pinjaman handphone, kartu kredit, dan lain sebagainya. Berikutnya ada fitur M-Commerce yang digunakan untuk pembelian saham, voucher isi ulang, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah fitur M-Admin yang digunakan untuk menghapus daftar pembayaran, ganti PIN, registrasi atau hapus inquiry kartu kredit, dan hapus daftar transfer. Yang kedua,
yaitu ada klik BCA. Di dalam klik BCA ini terdapat fitur yaitu yang pertama, pembelian. Fitur pembelian yang digunakan untuk membeli tiket, pulsa, saham, dan sebagainya. Yang kedua ada fitur pembayaran yang digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan, termasuk tagihan kartu kredit, tagihan internet, tagihan listrik, air, atau pinjaman. Berikutnya ada fitur pembayaran e-commerce seperti pada MBCA. Selanjutnya ada fitur informasi rekening yang digunakan untuk mengetahui info saldo dan mutasi rekening. Yang terakhir ada fitur admin yang digunakan untuk mengganti PIN. Yang terakhir ada info BCA. Di info BCA ini banyak sekali keuntungan yang dapat diambil oleh nasabah. Di antaranya nasabah bisa mengetahui adanya promo terkait kartu kredit, kartu debit, dan kartu flash atau sebagainya. Yang kedua, pengguna atau nasabah bisa melihat mini gallery yang isinya adalah katalog produk BCA. Yang ketiga yaitu adanya aplikasi online. Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu para calon nasabah untuk mengajukan kartu kredit BCA secara online melalui smartphone. Selanjutnya yaitu konsep dasar sistem dari Bank Sentral Asia Mobile. Konsep dasar sistem sendiri terdiri atas input, proses, output, dan feedback. Input dari BCA Mobile itu adalah proses masuknya perintah terhadap fitur mobile banking, yaitu ketika nasabah menekan fitur informasi saldo. Selanjutnya ada proses, yaitu penginputan data dari perintah yang diajukan oleh nasabah yang ingin melakukan transaksi. Yang ketiga ada output, yaitu hasil dari perintah yang dilakukan nasabah dalam fitur mobile banking, yaitu keluarnya informasi saldo dari nasabah. Yang keempat adanya feedback, yaitu keluhan dari nasabah jika aplikasinya mengalami down atau error. Yang terakhir yaitu CBIS atau Computer Based Information System dari BCA Mobile. Yang pertama, karena kita menggunakan handphone atau barang pribadi, jadi hardware yang kita pakai ada handphone, kartu memori, dan SIM card. Yang kedua ada software, yaitu aplikasi BCA Mobile itu sendiri. Yang ketiga jaringan LAN atau Local Area Network, karena ruang lingkup penggunaannya hanya di dalam rumah. Yang keempat yaitu adanya database yang berisi riwayat transaksi transfer dari ATM satu ke yang lainnya ataupun riwayat transaksi payment tagihan. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.